Yo, selamat datang kembali di AS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime Sukigan Chibiku Isekai Dochu. Pada video sebelumnya, Tomoe menghubungi Makoto dengan telepatinya. Dia bilang ada hal yang aneh dengan Mio, dan dia pun bergegas ke lokasi. Ternyata mereka hanya memperdebatkan masalah ingatan Makoto yang sudah dialbumkan. Mio ingin menonton ingatan Makoto tentang anime dan takusatsu, atau jenis film Power Ranger dan Kamen Rider Sob. Namun, Tomoe tidak mau memberikannya. Makoto pun meleraikan keduanya, dan dia juga menegur Tomoe yang tidak memberikan laporan kepadanya. Scene pun berpindah pada malam hari. Tiba-tiba ada pesan dari si alkemis melalui kartu gulitnya, dan dia sangat senang dan bersedia untuk membantu Makoto membuat obat. Pada keesokan harinya, mereka berdua pun berangkat ke lokasi, dan kita lihat ada dua orang yang memata-matai mereka yang berniat merencanakan sesuatu. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi dan mulai membuat obat ambrosia. Tuan Rembrandt terluka saat ingin memberikan obat pada istrinya, dan Makoto pun turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Mula-mula dia mendatangi istri Tuan Rembrandt. Dia mendapatkan perlawanan, namun akhirnya berhasil diatasi juga. Setelah itu kemudian lanjut ke putri-putrinya, dan akhirnya keluarga Rembrandt pun berhasil disembuhkan. Keluarga Rembrandt sangat berterima kasih pada mereka berdua karena sudah menghapuskan kutukan istri dan putri-putrinya. Makoto pun kembali. Dia disambut oleh Tomoe dan Mio. Namun, tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Tapi tentunya itu bukan serangan yang berbobot bagi mereka bertiga. Ternyata itu adalah serangan dari mata-mata sebelumnya yang bernama Lim, yang sudah mengumpulkan dan membayar para petualang untuk menangkap mereka bertiga karena sudah berhubungan dengan keluarga Rembrandt. Mereka adalah salah satu yang meracuni keluarga Rembrandt. Mio yang dikasih kode oleh Makoto supaya tidak ikut campur. Khawatir kalau Mio bertarung bersama-sama dengan Tomoe, maka kejadian sebelumnya yang sampai menghancurkan kota terjadi lagi. Jadi, Mio memilih untuk diam dan menyuruh untuk dibayar oleh petualang tersebut untuk tidak ikut campur. Meskipun begitu, tentunya mereka berdua dengan mudah mengalahkan mereka semua. Tomoe melihat ingatan orang itu dan dia bukan sepenuhnya orang jahat. Mereka menginterogasi apa yang mereka lakukan kepada keluarga Rembrandt, dan dia pun menjelaskan semuanya. Dan saat itu, beberapa bulan yang lalu, Lim bertemu dengan seorang parubaya di barnya, dan di sanalah mereka bekerja sama. Namun, Lim hanya tahu bahwa dia hanya memberikan kutukan tidur saja, bukan kutukan yang mematikan. Namun, orang itu nampaknya memberikan kutukan yang mematikan tanpa sepengetahuan dia kepada keluarga Rembrandt. Lim kemudian meminta maaf kepada Tuan Rembrandt, dan dia kini memutuskan untuk tidak menjadi petualang lagi. Lim didatangi oleh Tomoe. Kini Lim nampak berbeda dengan rambut yang sedikit pendek, dan dia kini menjadi penjaga di panti asuhan tempat dia tinggal. Berkat tekad baiknya,
Tomoe memberikan katana kepada Lim dan satu kantong koin emas sebagai kesepakatan menjadi mata-matanya, dan dia pun menyetujuinya. Sebelum kembali, Tomoe mendengarkan sedikit pembicaraan Tuan Rembrandt, dan sepertinya mereka mencurigakan. Mereka pun kembali ke Demplain. Emma menceritakan bahwa para kesatria mereka kehilangan kepercayaan diri setelah berlatih dengan mereka, karena mungkin mereka terlalu OP sob. Makoto pun berniat mengumpulkan mereka kembali. Makoto mulai menyelidiki masing-masing ras dengan menguping keluhan mereka. Akhirnya diputuskan untuk meningkatkan kuota mereka dengan diadakan pertarungan antar ras, sehingga mereka bisa melihat teknik bertarung masing-masing. Pertarungan pertama antara ras Orc dan ras Laser, dan pertarungan pun dimulai dan dimenangkan oleh ras Orc. Meskipun mereka bertarung dengan baik, tapi Tomoe bilang kalau mereka 10% lebih lemah dari yang dia pikirkan, dan diputuskan setiap 7 hari sekali akan diadakan pertarungan antar individu setiap ras. Tomoe dan Mio kembali mengukur levelnya, namun level Mio masih tetap paling tinggi. Tapi parahnya lagi, Makoto malah masih di level 1, tidak berubah sama sekali. Resepsionisnya bilang kalau mereka kekurangan para petualang, sehingga dia menyuruh Makoto untuk melatih pewaris petualang. Hal tersebut karena para petualang sebelumnya yang sudah menyerang mereka bertiga, dan Lim, salah satu petualang level tinggi, kini sudah pensiun juga. Makoto pun berniat untuk melatih Toa dan kelompoknya di bawah binaan Tomoe, dan pelatihan yang keras pun dimulai. Tomoe bilang kalau level itu hanyalah sebuah nomor dan mereka bisa lebih hebat dari level mereka. Nah, tugas akhir pelatihan mereka adalah mengalahkan sarang monyet raksasa atau Shadow Tail yang lebih dari 100 ekor dalam waktu 1 malam. Dan keesokan paginya, mereka pun berhasil kembali dengan selamat. Scene berpindah. Makoto menyuruh Mio untuk mencari bunga ambrosia di hutan Tinarak Forest. Sedangkan dia sendiri pergi ke Rembrandt untuk berdiskusi mendirikan tokonya sendiri. Karena Tuan Rembrandt mempunyai hutang budi kepada Makoto, dia pun akhirnya membantu dia untuk membuat tokonya. Rembrandt-sanも店を構えてる以上、スパイに協力してるんだよ。一箇所だけどこの国にも属さない中立都市がある。話を聞いてみるから少し待っていてもらえるだろうか。 Di sisi lain, Tomoe dan Mio sampai di hutan Tinarak. Di sana terlihat sekelompok petualang yang sedang menjelajahi hutan itu. Juga 2 orang yang mencurigakan yang membereskan kelompok tersebut. Kemungkinan mereka adalah penjaga hutan itu. Di Demplain, para penduduk di sana mengadakan pesta karena tuannya sudah mendirikan perusahaan dagang di dunia luar. Di sana, Makoto juga membuka kesempatan untuk saling berbicara satu sama lain antar penduduk ras yang ada di sana. Mulai dari ras Alke, Lizard, Dwarf, sampai Orc. 先日はアガレスに勝利しました。おお、訓練の甲斐があったね。妙理につきます。そっか、安心しましたか。わしがですか。ドワーフといえばそれはなんとも
楽しみですな。実は新規の都市の冒険者案内、次の輪番なんです。外の世界に流通させる架空の都市なんだけど。明日から。 Di tempat yang berbeda, Tomoe dan Mio sedang sedikit berbincang. Namun, tiba-tiba mereka merasakan keberadaan Makoto menghilang selama beberapa waktu. ミオ落ち着け Mereka pun kaget dan langsung mencarinya. Kita lihat di sini Makoto sedang berlatih memanah. Tomoe dan Mio pun langsung mendekat dan menangis karena khawatir. Mereka pikir Makoto sudah mati. Tomoe bilang ketika dia fokus memanah, dia memperluas kesadarannya pada target panah tersebut. Saat itulah kesadaran Makoto menghilang dan menjadi berbaur dengan lingkungan sekitar, lalu membangun ulang kesadarannya. Dan di dunia ini, orang yang bisa menyebarkan kesadarannya hanya bisa dilakukan oleh orang yang mati, sob. Tidak sampai di sana saja, ada masalah lain. Ketika melakukan hal tersebut, mana yang dimiliki Makoto juga meningkat sangat besar. Sehingga saat ini, dia setara dengan Dewi, sob. Hal tersebut karena dia sudah mengalami kematian dan kelahiran kembali saat pikirannya fokus untuk berlatih memanah. Yang dimana itu merupakan kasus ajaib yang bisa meningkatkan mana. Di samping itu juga, luas daerah Demplain saat ini menjadi meluas. Hal tersebut karena interventasi daerah itu dengan Tomoe dan Makoto. Sehingga ketika kekuatan Tomoe atau Makoto meningkat, daerah itu pun akan meluas. Ya, kalau hal tersebut diketahui oleh Sang Dewi, mungkin dia akan dilenyapkan karena terlalu OP, sob. Jadi, selama dia berlatih memanah, dia tidak boleh fokus. なんとも恐ろしいの一緒にいて退屈など感じる暇もない Di perjalanan saat pulang, dia berpapasan dengan demi-human. Dan mungkin inilah alasan kenapa Makoto dikira sebagai demi-human, karena mereka hampir mirip. Lalu kemudian, dia juga tidak sengaja bertemu dengan tante-tante di sana, sebelum Tomoe dan Mio salah paham dengan kejadian itu, dan membawanya pulang. Dan karena hal tersebut, dia pun diinterogasi oleh mereka berdua, sob. 若様どちらへあろうことか商売女を買おうとしたので引き止めたのが悪ふざけではご不満ですか不満とかでは大事だからとかこっぱずかしくて言えるか関係ないだろこの際どちらが先に何言ってんの。若さあちょっと待って。頭を冷やせ。 Dia berhasil kabur dengan membuka portal Demplain dan bertemu dengan Emma. Emma kemudian membawa Makoto ke Elder Rugoi untuk mengambil peralatan pelindung sihirnya agar bisa menekan mananya supaya tidak terlalu besar. Mio kemudian datang ke sana dan meminta maaf atas kejadian semalam. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama ke hutan Sinarak untuk bernegosiasi dengan spesies penjaga hutan itu supaya bisa mengambil bunga ambrosia. が入ってるなおっとお手でつなぐよおてて妹を加減して幸せですこの時が永遠に続きに何をしに来たあれが森の管理者若様との幸せなひととき Namun tiba-tiba penjaga hutan itu muncul, disusul para petualang sebelumnya juga. Dan penjaga itu pun menyerang mereka. Bagaimana kelanjutannya akan kita bahas di part berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.